penonton kita tuh lebih engage ke local content. Bayangin di tahun 2019 market share penonton lokal itu 38%. Kelihatannya jelek karena kalau kita ngelihatnya cuma 38%, kita tuh di Southeast Asia bahkan di Asian region kita very strong. Ya, nggak perlu pakai intro, ya. Angga Dwi Mas Sasoko udah ada di studio saya. Aduh, terima kasih Bang Helmi akhirnya. Gue yang grogi lo ketemu. Wah, saya yang grogi. Saya nonton dari kecil, nonton Bang Helmi, sekarang ada satu studio gitu kayak, ini dingin ya, coba pegang-pegang. Nah, terima kasih udah diundang, senang. Anak muda, legend gitu ya, luar biasa. Lu tuh sekolah lu kan bukan sekolah film ya? Sekolah aku D3 di UI. Ambil jurnalistik broadcast. Terus sempet extension politik. Politik kan? Ya. Tapi memang sebenarnya dari SMA bikin film. Terus lulus SMA udah kerja di film. Jadi aku kuliah sambil kerja dari aku sebenarnya jadi sutradara tuh dari umur 19 tahun. Oh ya? Iya. Dari umur 19 tahun. Yang film pertama kali sebenarnya aku banyak bikin film pendek independen gitu. Oke. Terus suatu hari ada sebuah pasta gigi. Dia bikin kompetisi film cukup besar, tayang di TV gitu-gitu. Aku ikut, kemudian filmku menang. Setelah kompetisi, si brand manajernya nawarin aku untuk bikin iklan untuk pasta gigi tersebut. Itu 19 tahun dan itu pertama kali aku kerja profesional sebenarnya. Umur 19? Umur 19, jadi sutradara iklan pasta gigi. Pasta gigi. Ya, terus kemudian setelah itu ya mulai bikin video klip, mulai bikin iklan-iklan yang lain sampai akhirnya umur 21 tahun aku bikin film panjang pertama. Judulnya Foto Kotak dan Jendela. Itu dibiayain sama Pak Leo Sutanto dari Cinema Art. Cinema Art, masih Cinema Art ya? Masih Cinema Art. Pak Leo. Tapi karena waktu itu formatnya digital dan saat itu format digital belum bisa diterima di bioskop lokal, di bioskop di Indonesia. Jadi akhirnya nggak jadi masuk bioskop, akhirnya masuk ke pemutaran independen lah. Pemutaran independen. Itu umur 21, masih kuliah. Gila loh, Mbak. Yang main Vino Bastian, Christian Sugiono, ada Happy Salma, ada yang Senur. Nyangka nggak sih perjalanan Angga akan sejauh ini? Menghasilkan karya-karya menurut gue gila ya? Bisa dibilang I'm living beyond my wildest dream. Gitu. Kasarnya dulu kan di industri, terutama di industri film ya, di industri film itu awal-awal aku masuk tuh very eksklusif gitu dan hanya orang-orang yang sekolah film yang dikaji gitu ya, dianggap layak untuk bisa ada di industri gitu. Dan siapalah saya gitu kan. Aku bukan datang dari keluarga yang juga punya segalanya. Tapi tahun 2008, waktu umurku baru 23, aku merasa bahwa kalau aku mau berkarya di film, kayaknya aku harus bikin rumah sendiri gitu. Harus bikin tempat sendiri supaya lebih independen, lebih menghindari banyak friction dengan dunia yang cenderung saat itu ya eksklusif gitu. Akhirnya aku bikin Visinema. Itu sama Bung segala macam ya. Waktu itu masih sendiri. Sendiri masih dulu. Sendiri. Bung masuknya kapan? Masuknya Bung Glenn tuh masuknya 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian, Nah, aku bikin sendiri di sebuah garasi temen, nyewanya cuma 1 juta per bulan, terus nggak punya komputer, garasi kosong gitu. Dulu ayahku tuh istilahnya pengusaha kayu lah, bikin furniture. Ada 2 meja sisa dari... makanya no wonder lo punya perusahaan yang furniture juga ya? Dulu. Terus? Nah, terus habis itu Papa bilang ya, nih sisa dari pabrik yang ditutup tuh ada 2 meja jati. Itu meja yang akhirnya jadi furniture pertamanya Visinema. Dan sekarang kalau masuk ke kantor Visinema dia jadi pintu masuk. Itu? Aku jadiin pintu masuk. Gak punya komputer, karyawan cuma 1. Intinya waktu itu pengen bikin film dan pengen berkarya lebih tenang aja sih, lebih independen gitu. Maksudnya this is my own place gitu, aku bisa lebih bebas. Terus
2 tahun berjalan, sempat patah semangat karena kok ya gini-gini aja ya. Cuman dapet pekerjaan kalau bikin video klip itu cuma 30 juta. Sisanya yang dikantongin cuma 1,5 juta, 2 juta satu video klip. Habis buat pacaran. Lu jualnya murah sih. Iya. Dan itu akhirnya jadi pelajaran bahwa if you start small di industri ini terutama, lo akan small terus gitu. Jadi emang mimpinya emang harus gede-gede aja gitu. Mimpi harus udah gede. Padahal kita dalam bisnis, sorry gue potong, start with small gitu. Jadi untuk orang kreatif gitu nggak bisa ya. Kalau di industri ya kalau ketika misalnya Bang Helmi atau saya gitu, aku gitu biasa bikin 30 juta. Segitu terus. Naikin harga susah banget. Sama aja kita ngerti juga gitu. Iya, Once lu taruh harga lu rendah, dan itu nyebar tuh kemana-mana. Begitu naikin, waduh. Dia murah. Jadi taunya murah bukan bagus gitu. Rese banget kan. Rese banget di industri. Terus habis itu ya sempet nyerah. Mulai habis itu ada teman ngajakin bikin workshop furniture. Aku mulai belajar ngedesain, desain interior, desain furniture. Itu yang chef wood itu? Iya, wood chef sama Tris Living waktu itu. Tris Living. Dua-duanya furniture ya? Furniture. Ya, terus? Tapi during lagi bisnis furniture dan mulai ninggalin film, waktu itu Mentawai itu lagi kena tsunami itu ya? Mentawai kena tsunami. Di situ aku kenal dengan Bung. Dengan Bung Glenn, kenal. Karena waktu itu kantor Visinema udah pindah kantor. Kantornya udah lumayan di Cipete, ada satu rumah tua gitu. Tapi karena aku udah mulai nggak syuting, jadi kantornya udah mulai sepi. Jadilah tempat kantor itu dijadiin tempat buat ngumpulin bantuan-bantuan. Campaign-nya aku sama Bung lah, campaign di Twitter waktu itu. Pas bantuan udah kumpul, nggak bisa dibawa. Bantuannya. Akhirnya aku bawa sendiri sama teman-teman, bikin tim, kita bawa sendiri. Pokoknya dibawa sendiri ke Mentawai? Nggak? Bawa sendiri akhirnya ke Mentawai. Sampai di Mentawai, kita ngelihat banyak banget relawan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu 2 hari setelah tsunami. Karena ternyata di Mentawai itu, daerah terdampak itu ada di pesisir yang menghadap ke Samudra Hindia. Samudra Hindia dong pasti. Dan nggak bisa dijangkau pakai kapal besar. Atau nggak bisa dijangkau lewat darat. Lama banget dijangkau lewat darat. Karena harus potong. Jadi harus pakai sampan-sampan kecil. Tetap melalui laut? Tetap melalui laut. Dan saat itu nggak ada orang yang menyediakan sampan. Akhirnya aku telepon Bung Glenn, telepon teman-teman yang lain di Jakarta, ngumpulin duit. Puji Tuhan, nggak sampai 2 hari, kita udah bisa mampu beli kapal dengan mesin tempel sebanyak 3 kapal. Ya udah akhirnya kapal-kapal kecil gitu. Kapal-kapal kecil. Akhirnya kapal itu yang akhirnya bawa relawan-relawan sama bantuan-bantuan ke desa-desa kecil. Tapi karena kapalnya punya kita, mau nggak mau kita harus stay. Jadi akhirnya di Mentawai. Di Mentawai. Jadi akhirnya aku dan tim itu di Mentawai 2 tahun. Dari yang awalnya mau nganterin bantuan doang. Dan berhenti tuh, industri kreatif berhenti. Bikin film, bikin video berhenti. Total bantu Mentawai. Bantu Mentawai. Akhirnya kita jadi salah satu yang paling lama di Mentawai. Kita akhirnya nggak cuma jadi klaster transportasi, tapi kita akhirnya kirim dokter, bangun rumah sakit, bangun sekolah, gitu-gitu. Tapi itu turning point hidupku banget. Itu turning point justru. Wah gila sih itu. Kenal dengan Bung, terus ngelihat langsung ya Indonesia dari dekat. Dari dekat. Itulah buat aku Indonesia kepulauan, ditinggalkan, dia tertinggal, ya semua lah. Jadi ada satu desa namanya Mapinang. Aku di sana seminggu bangun sekolah. Waktu sekolahnya udah jadi, terus kita nempel peta Indonesia. Anak-anak SD, SMP nanya, itu apa? Nggak tahu mereka. Nggak tahu. Bahwa mereka bagian dari Indonesia nggak tahu. Jadi segitu parahnya ya pendidikan. Buat aku punya kesadaran di situ bahwa orang-orang yang akhirnya paling termarginalkan di Indonesia itu adalah orang-orang kepulauan, Bang. Iya. Mereka yang di desa cuma ada 120 kakak. Kalau anaknya mau sekolah harus pakai sampan 3 jam ke pusat kecamatan. Ngilu ngelewatin ombak 2-3 meter tiap hari. Cuman bisa dagang kopra, dagang kayu putih. Tapi ya maksudnya, dan aku yakin itu banyak banget gitu. Dan
di Mentawai itu jadi turning point karena membuka kesadaran bahwa oke, sebenarnya waktu aku bisa bikin film, I have a platform to bring the voice, the mission, the voice of the voiceless. Yeah. The voice of the voiceless, ya. Gitu. Terus abis itu mungkin itu yang bisa aku lakuin gitu ya. Maksudnya dengan aku lihat Mentawai, terus abis itu aku pulang, aku ngobrol sama Bung, terus kita sepakat untuk ngelanjutin. Bung bilang, gue di musik, lu harus tetap di film, kata dia gitu. Bung Glenn, ini Glenn Fredly. Jadi kita kolaborasi, gue di musik, lu di film. Jangan tinggalin filmnya. Kita bikin sesuatu bareng-bareng yuk gitu. Akhirnya Bung masuk Visinema. Bung masuk Visinema dan aku punya cerita yang memang selama ini aku simpen, judulnya Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur itu ya. Cerita tentang tukang ojek yang waktu aku ke Ambon untuk bikin dokumenter, dia tuh tukang ojek yang aku sewa selama 10 hari, dan tukang ojek itulah si Sani Tawa ini, lah si tokoh utama ini. Aku punya ceritanya tapi nggak pernah aku berani bikin karena aku tahu ini akan jadi production yang besar segala macam. Aku bawa ke Bung bilang let's do this together gitu. Ya udah akhirnya kita bikin. Di tengah-tengah jalan kita kekurangan dana, Pak Gita masuk. Gita Wirjawan ya. Pak Gita Wirjawan masuk, dia bantuin kita nyelesain film itu. Ya akhirnya film itu jadi, dan 2014 it took like 3 years untuk nyelesain film itu. Nyelesain film itu dalam waktu 3 tahun. Puji Tuhan langsung 2014 dapat Piala Citra film terbaik. Film terbaik. Spotlight-nya langsung dapat lah kita waktu itu di Visinema. Cuman waktu pas dapat pialanya di Palembang waktu itu. FFV di Palembang. Aku sampai kantor, sampai hotel, aku taruh pialanya di kamar hotel gitu sama istriku. Kita mikir 4 tahun, 3 tahun, 1 piala ini. Kita mau gini lagi nggak sih gitu? Kayaknya enggak deh gitu ya, karena kita ngerasa bahwa bukan ini nih yang kita cari. Balik lagi ke cerita tentang Mentawai itu, kita nggak bikin film untuk hal-hal seperti ini gitu. Kita untuk sebuah penghargaan. Bukan untuk sebuah penghargaan, tapi kita pengen ada suara-suara yang kemudian bisa ada di platform kita gitu. Film. Akhirnya kita memutusin untuk pursue another journey. Salah satunya kita bikin filosofi kopi gitu. Kita bicara tentang selain IP development, kita bicara tentang isu agraria misalnya di filosofi kopi. Tapi di filosofi kopi itu kita belajar untuk develop IP, sesuatu yang mungkin masih asing untuk aneh banget film. Tuh ya. Iya. Orang dulu sekarang masih ada bajunya nih, bajunya saya pakai dari film kopi. Ikutannya banyak banget. Yeah. Tapi memang film itu cukup secara ide cukup revolusioner karena itu pertama kali mungkin kita mengenalkan istilahnya user generated movie. Jadi tahun 2015 kami tuh bikin aplikasi filosofi kopi, Bang. Di mana pembacanya filosofi kopinya Dewi Lestari bisa ikutan jadi itu kayak aplikasi gamification di mana pembacanya Dewi Lestari bisa ikut nge-create filmnya. Jadi sebelum filmnya syuting, kita udah bikin desain filosofi kopinya tuh kayak apa sih? Kita hire arsitek, kita minta bikin arsitek gambar 3 gambar, terus nanti orang yang daftar di aplikasi itu bisa milih. Lo suka yang A, B, C. Misalnya suka yang A, nanti kita wujudin yang A. Jadi yang ada di film itu adalah hasil gamification dari aplikasi itu. Kayak misalnya bentuknya band tuh kayak apa ya? Kayak Chico Jericho yang kita lihat pakai topi rajut. Itu tuh semua karena kita gamification di aplikasi tersebut. Terus Jody tuh naik mobil apa? Naik mobil putih, Range Rover Defender gitu. Ya itu dari aplikasi tersebut. Kalau band tuh naik Vespa. Jadi kita nge-create film berdasarkan komunikasi 2 arah antara pembuat, which is kita, kami, sama calon penonton, which the reader of the short story gitu. Nah itu gamification pertama. Itu yang, dan disitulah titik dimana kita juga belajar tentang dunia digital lah. Oh ternyata bisa ya kayak gini ya. Waktu itu aplikasinya lumayan, yang download 30.000, yang aktif tuh sekitar 18.000 orang. Aktif? Aktif.
2015. Jadi mereka diskusi, ngusulin gitu ya. Jadi dan ada waktunya tiap hari Kamis, aku sebagai director bikin live chat di aplikasi tersebut. 2015 Bang. 2015. Aku nggak tahu Gojek udah ada belum ya, tapi itu 2015. Filosofi kopi. Dan akhirnya ya karena itu kita kemudian belajar mengembangkan intellectual property kayak apa sih gitu. Iya. That's the issue ya. Kafenya akhirnya kita operate beneran sekarang. Yang termasuk yang mobil van itu ya? Termasuk PW mobil van itu, oke. Termasuk mobil PW van. Dan akhirnya filosofi kopi itu ada jadi fondasi Visinema sampai hari ini. IP development gitu. Dan itu diteruskan. Jadi kita mulai setelah filosofi kopi nanti kita cerita tentang hari ini, ada keluarga Cemara. Ada banyak nih, ada Mencuri Raden Saleh ini semua model IP yang kita develop terus-menerus. Ada Wiro Sableng? Wiro Sableng kebetulan bukan aku cuman sutradara di Wiro Sableng. Oke. Gitu. Tapi itu kan punyanya Lala Timothy. Lala Timothy ya, oke. Terus ya itu yang akhirnya membuat Visinema berkembang sampai hari ini karena gagasan kita nggak lagi tentang cuman bikin film. Gagasan kami tentang berkarya itu udah evolve sedemikian rupa, mulai dari kesadaran bahwa karya itu nggak cuman bisa dimilikin oleh si pembuat, tapi karena platform ini luar biasa besar, kita bisa jadiin ini sebagai sebuah tempat ya tadi untuk bersuara untuk orang-orang yang tidak bisa bersuara gitu. Yeah. Tapi kemudian juga evolve kemudian tentang IP development. Sekarang Visinema mungkin bisa dibilang jadi powerhouse of entertainment and technology company. Not only movie maker. Kita bahkan selama pandemi ketika kita nggak tahu, ketika banyak orang mungkin tiarap, kita membangun apa yang kita sebut end-to-end ekosistem. Jadi sekarang hari ini Visinema punya ekosistem play, di mana di dalam ekosistem kita bisa mulai dari kertas kosong, jadi IP, itu terjadi di Scriptura, sebuah unit yang kita bilangnya IP Development Unit. Itu ada writers, kita ada 8 writer kita hire in-house, daily basis, ada producer, ada head of strategist dan segala macam. So serious ya? Iya, itu ada di satu divisi namanya Scriptura. Ada 15 orang yang kerja di situ hari ini. Khusus ngurusin skrip? Khusus skrip dan IP Journey. Journey. Jadi tesisnya sederhana. Kalau penulis ingin dijadikan profesi, maka pertama dia harus make living. Ya. Gitu. Setuju. Kedua, dia bisa diinstitusionalisasi. Jadi prosesnya bisa diinstitusionalisasi gitu. Sehingga bisa scalable. Ketiga, buat saya adalah the idea of the profession. Kalau misalnya seorang penulis mau jadi profesi sebagai penulis, harusnya dia sama kayak teller bank. Dia masuk jam 9 kerja sampai jam 5, ya dia nulis aja. Apapun ditulis. Jam kerja, ya nulis. Gitu. Kalau nulis bukan nunggu ilham, nunggu di pinggir pantai, itu mau masuk angin. Ya kan, nggak dapat ilham, dapat masuk angin. Bisa dibegitukan? Bisa, karena itu tadi nomor 2, di institutionalization. Diinstitusionalisasikan. Jadi kayak, kita punya prosesnya, kita punya workflow-nya. Maksud saya kan seniman kan sulit dibegitukan kan? Saya juga penulis tuh. Iya. Dapat pesanan itu di deadline 3 bulan, kita nulisnya barangkali 3 hari terakhir tuh. Hilang gitu. Nah, kita waktu pas kita pertama kali dapat funding dari GDP Venture, yang kami lakukan di Visinema adalah nge-create creative system. Mungkin mungkin dengan dana tersebut mungkin tempting sekali untuk bisa pindah kantor ke kantor yang keren gitu, atau misalnya kantor Visinema keren banget ya. Ya, tapi itu sebenarnya kantor lama yang kita renovasi. Jadi dulu nggak begitu. Dulu nggak begitu. Dulu tapi itu pun renovasinya juga kecil sih. Cuman maksudnya waktu itu yang kita lakukan adalah kita bikin writers room. Jadi uangnya kita pakai untuk bikin sistem kreatif. Karena itu pesannya Pak Martin Hartono waktu itu pas masuk ke Visinema, dia bilang, gue masuk karena
masuk ke Visinema karena gue pengen lo bahasanya dia tuh how to institutionalize creative process. Jadi terus kita hire diinstitusikan ya. Diinstitusikan. Jadi bisa diaudit, bisa ada KPI-nya. Nggak kebayang gue, Kak. Nah, lu belajar itu dari mana sih, Kak? Ngelihat Hollywood? Ngelihat Hollywood. Jadi kita waktu itu hire dua penulis, satu adalah profesor dari USC untuk kerja sama kita untuk jadi konsultan. USC itu sekolahnya George Lucas lah ya, top sekolah ya? George Lucas. Oke, terus? Untuk bikin environment. Bikin sistemnya. Sistemnya. Oke. Jadi kayak misalnya kita nih mau bikin buku ini kan bukunya keren banget ya. Yeah. Kita mau bikin ini nih. Masuk ke Scriptura itu nanti udah ada certain dokumen yang harus diisi. Premisnya apa, backgroundnya apa, ada kita bilangnya 5 fundamentals. Nah itu harus diisi. Terus nanti ada lagi lembar berikutnya, universal truth harus diisi tuh. Kira-kira universal truth-nya ini apa sih? Gitu. Terus nanti ada 4C, clarity, curiosity, segala macam yang akhirnya nanti porsi dokumen ini panjang banget. Kalau nggak salah ada 5 lembar. Nanti dokumen-dokumen ini kalau udah jadi nanti dikirim ke tim marketing, ke tim produksi, ke tim finance untuk bisa di-justified. Sehingga ketika prosesnya berjalan, pertama yang udah terbangun adalah disiplin. Jadi udah ada disiplin. Jadi nggak cuman ngerasa idenya bagus, tapi bisa nggak idenya diartikulasi? Bisa nggak ceritanya diartikulasi? Bisa nggak ceritanya diterima cukup artikulatif nggak buat tim marketing? Cukup artikulatif nggak buat tim finance untuk justified bisnisnya? Cukup artikulatif nggak buat tim strategi untuk lihat atau tim business development untuk lihat ini bisa punya peluang bisnis? Itu satu. Kedua, begitu proses misalnya buku tentang Enrique ini kita mau jadiin film, aku berproses sama Bang Helmi misalnya. Sampai di satu titik tiba-tiba Pak Gita masuk, misalnya ya, Pak Gita Wirawan masuk sebagai executive producer. Siapapun nggak bisa intervensi. Oh, saya nggak suka, ini jelek misalnya, atau orang bilang ini jelek. Jelek atau nggak suka itu kan subjektif. Objektifnya apa? Ya that dokumen. Selama prosesnya itu mengacu pada dokumen itu dan kita membuat sesuai dengan dokumen yang udah kita dengan semua breakdown ideas, breakdown story yang udah kita kerjain dan masih on track. Nggak ada yang bisa intervensi. Jalan terus. Bahkan Angga Sasongko yang CEO Visinema nggak bisa intervensi, harus jalan terus. Karena ketika proses kreatifnya sudah terinstitusionalisasikan, maka nggak bisa ada subjective thinking yang rusak prosesnya. Dia jadi semacam Bible ya yang harus diikutin ya? Semacam Bible yang harus diikutin. Who decide the Bible nggak? Siapa yang menentukan, kita lock? Ada kepala tim. Jadi kita bilangnya content committee. Content committee. Jadi ada content committee situ? Ada 5 orang. 5 orang? Yang satu dari perspektif bisnis, strategi, yang satu dari perspektif konten strategi, yang satu dari perspektif marketing, yang satu dari perspektif IP development, yang satu dari perspektif production. Decide bareng-bareng. Begitu udah di lock, nggak ada yang bisa kasih. Nggak ada yang bisa. Ya. Seorang Angga pun sebagai CEO nggak bisa. Pak Gita juga nggak bisa. Nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Berarti itu udah jadi project yang. Berapa project udah berhasil nggak? Udah menjadi suatu karya? Semua begitu kah? During pandemic. 2020-2021 ada 53 project. During pandemic aja. Ada 53 project. Termasuk apa? Nusa gitu-gitu. Semua. Kita sekarang udah punya film sampai tahun end of 2023. Udah punya film sampai 2023 akhir. Jadi ada 15 film yang tinggal ngejalanin aja. Gila. Jadi paling enak udah kayak Marvel loh ya. Kita banyak belajar dari Disney sebenarnya. Oh, Disney, oke. Kita ya Disney, Marvel dan segala macam. Kayak misalnya contohnya The Universal Truth itu kan key-nya Disney banget. Kenapa sih? Apa yang dimaksud dengan Universal Truth nih supaya penonton saya juga bisa tahu? Contohnya gini, mungkin sederhananya adalah kenapa Marvel itu superhero-nya lebih works dibanding DC misalnya. Karena setiap superhero di Marvel itu punya satu Universal Truth. Dan Universal Truth itu adalah sesuatu yang bisa mengikat semua audiens di seluruh dunia karena sebagai manusia kita punya kesamaan value? Kesamaan value atau relevansi yang sama walaupun
ini tentang cerita tentang Tony Stark, orang kaya di Amerika yang bisa bikin apa aja ya? Apa aja, atau sama anak muda di New York yang kegigit serangga atau kegigit apa namanya laba-laba ya. Tapi universal truth sama, bahwa ketika mereka punya kekuatan super, mereka pun punya problem nggak bisa menyelesaikan persoalan mereka sendiri, persoalan personalnya mereka sendiri. Spider-Man bisa nyelamatin kota, tapi untuk nyelamatin omnya aja dia nggak bisa. Itu that burden. Oh, ada human-nya ya? Iya, ada human-nya. Mungkin kenapa DC yang paling sukses itu adalah Batman, karena Batman punya universal truth tersebut. Ada ya. Misalnya kayak Iron Man, dia punya persoalan personal yang dia nggak bisa selesaiin. Gitu. Atau misalnya ada sisi human ya? Ada sisi human ya. Oke. Atau misalnya kayak nanti kita cerita tentang hari ini. Iya, kita cerita tentang sebuah keluarga di kelas menengah yang tinggal di Jakarta Selatan. Karena semua filmnya ada MRT segala macam. Jadi secara geografis, secara background story yang ada di Five Fundamentals kita itu ini adalah keluarga yang tinggal di Cipete di Jakarta Selatan. Emang keluarga kelas menengah. Tapi bagaimana mereka hidup itu bisa secara ada universal truth. Misalnya contohnya anak pertama yang selalu hidup dengan beban tanggung jawab yang seharusnya nggak dia genggam. Mau orang kaya atau orang yang kurang mampu, rata-rata kebanyakan universal truth tentang anak pertama itu. Anak kedua adalah anak yang grow apart. Karena biasanya keluarga Indonesia terutama yang nuclear family cenderung fokus sama anak terakhir. Anak bontot yang ngerasa terkekang dan nggak bisa sulit untuk menemukan dirinya sendiri. That's the universal truth of the story of NKCTHI. Sehingga ketika kita bicara tentang keluarga di Jakarta Selatan dengan kelas menengah, dia bisa resonate ke orang lain yang tinggal di Makassar, yang tinggal di Medan, sehingga filmnya akhirnya dapat box office dengan 2,3 juta penonton gitu. Keluarga Cemara jelas banget ya? Keluarga Cemara jelas universal banget. Truth-nya. Universal truth-nya bisa dibaca. Gitu. Gue yang belajar hari ini dasar anak. Oke, wow, luar biasa. Peran Pak Gita luar biasa nggak ya? Pak Gita buat saya adalah mentor yang pembelajar juga ya? Iya, dan mentor yang I cannot ask for more gitu. Udah lengkap banget. Lengkap. Dan yang saya suka adalah yang saya sangat respect sama Pak Gita dan para investor yang masuk ke Visinema adalah mereka masuk bukan karena mereka mau bisnisnya. Mereka masuk karena mereka mencintai apa yang dikerjakan gitu. Jadi itu buat saya. Ya, karena saya sebagai seorang sahabatnya Pak Gita ya, gue kaget lah waktu beliau ternyata masuk di Visinema. Makanya sempat diulas ya. Ya, kenapa seorang Gita kan sebayangan orang ekonom, investor gitu, yang pokoknya profit money gitu. Tahu-tahu masuk ke dalam industri kreatif yang sekilas apa berhasil sama tidaknya itu kan susah banget ya. Tapi kalau melihat penjelasan Angga itu scientific banget ya, udah disiapkan semua. Ya. Kita punya gagasan sama bisnis cukup clear, Bang Helmi. Ya. Pertama, perusahaannya harus sehat. Harus sehat. Gitu. Terus kedua, perusahaannya tumbuh secara sustainable. Jadi bukan eksponensial. Cukup sustainable. Growth-nya sustainable dan perusahaannya sehat. Perusahaannya bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi kita nggak percaya sama konsep goreng-goreng yang nggak bisa ya. Growth at all cost. Makanya kayak misalnya contohnya kalau bakar-bakar gitu nggak ada ya? Iya, jadi kayak misalnya dan kita harus sadar bahwa at some point bisnisnya punya ceiling. Ini kita nggak lagi bicara tentang aplikasi yang bisa punya active monthly user dari 100.000 sampai 270 juta orang Indonesia gitu. Tapi ada ceilingnya di mana untuk bisa menjaga production value yang kita biasa bikin, kita nggak bisa mungkin lebih dari sekian production per tahun. Karena ketika itu terjadi,
mungkin kita udah akan collapse secara kreatif karena untuk membuat sebuah karya yang well produced itu juga butuh effort yang luar biasa. Kayak misalnya satu produser tuh nggak bisa ngerjain 6 project dalam waktu 1 tahun, gitu. Satu produser mungkin cuma bisa ngerjain maksimal 2 project, satu project. Jadi kalau mau punya 6 project harus punya 3 produser. 3 produser, at least. Tapi nyari 3 produser yang punya visi yang sama, punya ini yang sama, itu juga nggak gampang juga. Karena makanya kita percaya banget sama talent nurturing. Jadi divisi nama itu sekarang ada sekitar, kalau total sama animasi mungkin ada sekitar 150 orang. Yang bekerja di kantor itu? Di Jakarta sama di Bandung. Oh, di Bandung juga? Di Bandung. Ada studio animasi kita di Bandung namanya Afterlab. Nah, kita percaya banget sama nurturing talent. Selain kita juga ngambil best talent dari banyak perusahaan lain, tapi levelnya mungkin di sisi strategi sama di sisi bisnis. Tapi untuk kreatif person, kreatif talent, kita cenderung banyak nurture. Jadi kita ngambil anak muda yang kita lihat punya potensi, terus habis itu kita nurture, kita kasih tanggung jawab 1, naik lagi 2, naik lagi 3 gitu. Satu hal yang saya belajar dari Disney zamannya Bob Iger adalah bagaimana perusahaan kayak Visinema yang rata-rata kalau di Indonesia ini kebanyakan centralized. Jadi perusahaan-perusahaan kreatif ini atau perusahaan film ini di Indonesia tuh cenderung sentralisasi. Dipegang oleh satu orang gitu. Decision semuanya tuh satu orang. Tapi keberhasilannya Disney di bawah Bob Iger itu desentralisasi. Nah itu yang coba kami lakukan di Visinema. Decentralized decision making, decentralized strategi gitu. Jadi contohnya misalnya kami punya divisi namanya Visinema Content. Visinema Content ini adalah divisi yang khusus mengerjakan project-project untuk digital distribution. Jadi Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, Viu, itu produk-produk buat mereka dikerjakan oleh divisi Visinema Content ini. Sementara untuk bioskop dikerjakan oleh tim yang namanya Visinema Pictures. Ini dua tim yang berbeda. Pemimpinnya berbeda, kreatifnya berbeda, cara kerjanya juga beda. Emang produknya beda kita? Untuk dua distribusi itu? Produknya beda. Walaupun kelihatannya sama. Ya kelihatannya kan sama. Tontonan aja. Betul. Dong ya. Tapi kayak misalnya Visinema Content itu, kalau bikin konten, lihat datanya digital. Kalau Visinema Pictures lihat datanya penonton bioskop. Data real bioskop. Bioskop. Itu spesiesnya beda tuh kadang-kadang? Beda. Kompetisinya juga beda. Kalau yang satu ini kompetisinya sama produk-produk film bioskop yang lain. Sementara yang ini kompetisinya sama produk-produk dari film-film yang ada di platform tersebut. Yang di sini mikirinnya adalah produk yang dibikin sama perusahaan lain di Indonesia, which local production. Yang di sini kan harus mikirin lebih global. Oh, Squid Games, dia harus pelajarin Squid Games itu apa sih yang bisa jadi key suksesnya yang bisa kira-kira kita pelajarin. Atau misalnya La Casa de la Papel, apa yang bisa kita pelajarin dari situ. Sementara yang dari sini yang mereka pelajarin, kenapa ya KKN bisa 9 juta penonton? Ini diskusinya berbeda. Jadi saya punya dua pemimpin masing-masing di tiap divisi ini, dan mereka punya budget, mereka punya strategi sendiri, dan mereka bisa execute sendiri secara independen tanpa harus bergantung sama keputusan saya di perusahaan gitu. Jadi desentralisasi. Gue pikir sama-sama aja ya, walaupun beda. Misalnya contoh yang yang paling sederhana, ketika kita bikin konten untuk OTT platform, kita punya partner OTT yang harus kita dengerin, yang harus kita. Mereka punya data sendiri. Ya. Sementara yang di sini kita nggak punya siapa-siapa. Dan Visinema masuk kedua-duanya. Kita masuk kedua-duanya. Dan kita dua-duanya punya strong team di dua-duanya dan punya dedicated team. Nggak, kalau keberhasilan Visinema iyalah ya Wiro Sableng, just name it ya. Ya Wiro Sableng tuh bukan Visinema, Bang. Lu cuma sutradara aja? Sutradara aja. Oke.
Jadi ada Angga sebagai produser, ada dia sebagai penulis skenario, ada sebagai sutradara. Yang ada juga yang lu tiga-tiganya ya lakukan ya. Di film apa itu? Di Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh aku nulis skenario, jadi eksekutif produser juga, sama jadi director. Kalau nggak salah juga sebelumnya apa yang lu tiga-tiganya ya? Ben dan Jody juga aku. Ben dan Jody ya. Oke. Ben dan Jody itu turunan dari Filosofi Kopi. Filosofi Kopi. Gila loh, Kak. Nggak, fenomena apa sih tiba-tiba KKN gitu di Desa Penari tiba-tiba menjadi ngalahin Dr. Strange, Kak? Apa yang terjadi? Ini sebenarnya kabar baik. Kabar baik dalam arti kebangkitan film nasional mestinya film nasional setelah pingsan ya. Setelah pingsan selama pandemi. Iya. Pertama yang aku baca adalah sebenarnya dari tahun 2019 kita bisa lihat bahwa penonton kita tuh lebih engage ke local content. Bayangin, itu yang harus kita sadarin ya. Itu yang harus kita sadarin. Bayangin di tahun 2019 market share penonton lokal itu 38%. Penonton karya lokal? Penonton karya lokal. Oke. Jadi film Indonesia tuh market share-nya 38% dari total market share film Indonesia. Which is bagus apa enggak nih? Nah, kelihatannya jelek. Karena kalau kita ngelihatnya cuma 38%, berarti 62% masih film asing dong ya. Film asing. Tapi kalau kita compare tuh Malaysia yang di bawah 10%. Oh iya. Thailand di bawah 15%. Seburuk itu? Iya, Vietnam di bawah 20%. Kita tuh di Southeast Asia, bahkan di Asian region, kita very strong. Very strong. Very strong. Mencintai karya lokal. Betul. Kita nggak bisa compare to Japan, nggak bisa compare ke Korea atau ke India yang udah mulai lebih awal gitu ya, mulai lebih awal. Tapi 38% tuh modal yang besar sekali, Bang Helmi. Nah, apa yang dibutuhkan untuk naikin 38%? Pertama, produk yang lebih bagus. Ya. Produk yang berorientasi pada penonton. Dan lebih lokal mestinya ya. Dan lebih lokal. Makanya misalnya contohnya film yang saya eksekutif produseri, yang saya invest, judulnya Ngeri-Ngeri Sedap, yang sekarang lagi tayang di bioskop. Berapa juta udah? 1,5 juta. Gue harus nonton. Ya. Itu hyper lokal. Ceritanya, Batak, ya? Ceritanya Batak. Orang Batak, tentang orang Batak. Yang main semua orang Batak. Batak ya. Pembuat filmnya rata-rata orang Batak. Ya. Yang nonton 1,5 juta. Jadi Ya. Penonton Indonesia tuh cenderung mencari apa yang dekat dengan dia. Ya, dia temukan di film Indonesia, gitu. Dan KKN itu buat saya ada faktor yang nggak akan terulang lagi. Pertama, untuk pertama kalinya di Lebaran kita akhirnya boleh bebas. Ya. Jadi ada revenge spending. Ya. Ada gitu. euforia. Ada euforia. Terus kedua, saya rasa ada kelompok masyarakat yang sebelumnya belum pernah ke bioskop, akhirnya karena nggak punya banyak pilihan entertainment saat itu, masuk ke bioskop. Dan ini bagus, jadi kita istilahnya expanding the market gitu. New market, new user lah ya. New user new lah. Customer ya. New customer. Dan ini jadi modal bagus. Kenapa? Akhirnya saya rasa itu juga membawa. New customer ini anak-anak muda kali ya, milenial Gen Z kali ya. Bisa Gen Z, bisa kayak misalnya contohnya di NNS tuh banyak opung-opung yang akhirnya nggak pernah masuk bioskop jadi masuk bioskop, gitu-gitu. Ini kan sebuah fenomena di mana kita sadar bahwa sebenarnya market film Indonesia tuh masih benar-benar early stage. Sebenarnya. Early stage. Berapa juta sih? Ya. Sekarang kalau misalnya kita mau coba analisa aja, kan XX1 tuh punya ticketing platform, namanya MTix. Kita punya populasi 270 juta orang. Ya. MTix itu baru di-download sama 10 juta orang. Wih, less than 5%. Less than 5%. Jadi trajektorinya tuh masih bisa to the moon. Eksponensial, to the moon. Iya, masih eksponensial. Asal kita ngerjainnya dengan benar, gitu. Misalnya contohnya kita berinvestasi di investasi yang tepat. Apa misalnya? Ya investlah ke talent, gitu.
Invest lah ke talent, jangan cuma invest ke alat atau misalnya produser yang punya atau pengusaha-pengusasaha film yang sekarang punya uang cuma nyari berorientasi pada keuntungan semata. Tapi kita lupa sama investasi talent. Investasi talent tuh nggak cuma pendidikan sih menurutku ya Bang Helmi ya. Kayak contohnya bagaimana kita bisa punya struktur yang lebih adil ke penulis atau ke pemilik IP, ke pemilik buku. Supaya kenapa? Kalau misalnya kita punya struktur yang lebih adil, misalnya ada struktur back end segala macam, ketika penulis bukunya itu dapat distribusi pendapatan yang fair lah, dia akan berkarya lebih bagus lagi ke depannya. Setuju. Dan kemudian berkarya lebih bagus lagi ke depannya. PR-nya adalah bagaimana perputaran uang di industri ini, bukan cuma modal ya, maksudnya perputaran uang di industri ini tuh bisa lebih proporsional ke masing-masing gitu. Setuju. Bung Glenn itu punya cita-cita waktu masih hidup, dia bilang gimana caranya kita ini sebagai perusahaan juga bisa melihat bahwa kita punya kontribusi memberikan menjadi platform untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan para pekerjanya. Bukan hanya aktor loh ya. Bukan hanya aktor. Karena saya ngalamin saya dulu pernah nulis skenario. Ya, Blok M dulu kan gue yang tulis. Gila saya, berjuang untuk mendapatkan honor 1 juta. Gue bikinnya berbulan-bulan loh. Sementara bintang utamanya dibayar 15 kali lipat, 20 kali lipat. Come on. Saya berdebat tuh. Saya bilang, lu kalau nggak dapat skenario yang bagus, how come lu akan dapat satu film yang bagus? Ya keadilan aja sih. Iya betul, sih, kita sih nggak kelihatan. Betul, keadilan sih. Keadilan, equality lah. Maksudnya. Kalau sekarang lumayan ya? Kalau sekarang kayak misalnya gitu. Contohnya di Visinema kita mungkin salah satu perusahaan yang mengenalkan sistem back end ke banyak pekerja yang terlibat secara kreatif. Apa nih maksudnya back end? Jadi kalau misalnya filmnya untung, kita bisa bagi-bagi. Oh, ada revenue sharingnya? Ada revenue sharing. That's good. Gitu. That's good. Jadi dan revenue sharingnya dihitung dari nilai tiket. Keren nggak? Gitu. Nah, aku tuh cuman bermimpi suatu hari setidaknya orang yang pernah kerja di, aku nggak bisa ngelihat Indonesia setelah keseluruhan ya karena terlalu besar ya. Paling nggak di Visinema. Orang yang kerja di Visinema atau yang pernah kerja di Visinema paling nggak sejahtera sama-sama. Paling nggak ukurannya apa sih Bang Helmi? Bukan punya rumah di Menteng, bukan punya mobil mewah, tapi paling nggak nanti ya ketika kita makin tua, terus kemudian ada yang mohon maaf misalnya sakit gitu, ya janganlah sampai ada yang perlu bikin malam dana atau galang dana teman-temannya minta-minta. Iya, itu kan bukan tentang solidaritasnya ya, tapi lebih ke perasaan miris di mana kok begitu orang ini berkarya sepanjang hidupnya, karyanya dikenal, tapi kenapa waktu sakit aja harus galang dana? Kemana haknya dia yang dia harusnya dapatkan sepanjang waktu dia berkarya ini? Betul. Siapa yang sebenarnya menikmati sih? Gitu. Kenapa nggak bisa kita punya satu structure yang lebih adil supaya semuanya wealth distributionnya lebih equal. Anda kan nonton saya wawancarain Waljina ya, seorang legend. Iya, saya nonton. Udah sakit-sakitan. 1.700 lagu dia rekam, dia dapat cuma 1. Masih untung loh. Masih untung dan dia masih oke lah. Walaupun menurut saya, ini orang kalau di luar negeri kaya raya 7 turunan, enggak? Dan kita cerita juga Warkop ya. Bob Dylan jual katalog lagunya berapa triliun dia dapat? Apa Paul McCartney segala macam ya, Michael Jackson. Kita lihat ya Warkop tuh, filmnya itu kan masih diputar ya. Saya nggak tahu tuh dapatnya, nggak dapat. Saya tanya deh Mas Indro, nggak dapat. Gitu. Kemana haknya? Kalau dulu tuh semuanya kan pakai flat fee, no royalty, flat fee. Ini yang saya kemarin ketemu James F. Sunda, pejuang IP di New York dia sekarang. Kita kasihan. Ada lagu tuh yang diputar di mana-mana, dinyanyiin mana, direkam di mana, dia cuma dibayar 300.000 enggak? 300.000. Lagunya tiap malam dinyanyiin orang, di cover versionnya macam-macam. Keadilan. Saya senang banget kalau di Visinema sudah kita mulai dari coba sebenarnya dari waktu kita berkarya sama Mbak Dewi Lestari. Walaupun memang karya mana? Filosofi Kopi. Filosofi Kopi. Walaupun memang sampai hari ini mungkin
kita belum menemukan bentuk paling ideal. Tapi setidaknya sudah mulai ya. Sudah mulai dan kita perlu waktu untuk menemukan bentuk yang paling ideal di mana semua orang mendapatkan hak secara profesional tanpa membebankan risiko lebih besar terhadap 1-2 pihak aja. Gitu. Tapi di Keluarga Cemara kita melakukan yang udah mulai ideal, di NKCTHI kita mulai punya bentuk yang lebih ideal. Terus kemudian waktu kita mau enhancing terjadi pandemi, jadi sekarang kita lagi mau mulai lagi. Bagaimana bisa melihat ini sebagai sesuatu yang lebih apa ya? Saya nggak mau bilang saya wah sosialis nih, nggak gitu. Tapi saya percaya banget ketika para stakeholder di industrinya ini sejahtera, maka industrinya akan semakin bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bagus dan bertumbuh ya. Dan kemudian siapa sih yang akhirnya diuntungkan? Penonton Indonesia karena mendapatkan karya-karya yang baik gitu. Ya, saya senang banget. Saya mendapatkan pencerahan dari Angga masalah angka 38%. Jumlah penonton kita itu populasi kita 270 juta. Walaupun angkanya 38%, sebenarnya kan masih kecil banget ya. Masih kecil banget. Jadi artinya prospeknya luar biasa. Dan bioskop itu tetap menjadi faktor yang diperlukan ya nggak ya? Nggak akan kalah dengan OTT. Nggak akan kalah. Saya percaya banget. Karena kenapa? Simpel aja kalau kita lihat data. Data internasional aja. Ketika lagi streaming wars kayak sekarang, OTT ngasih harga lebih murah, kontennya lebih mahal-mahal, lebih keren-keren. Tapi rekor box office terus patah. Di global sekarang ini. Di global kan, apakah karena euforia orang lama nggak nonton? Nggak, tiba-tiba. Sebelum pandemi aja di global kan patah terus dari Avatar, terus ada Endgame, ada Avengers, kan patah. Ya. Maksudnya ceilingnya tuh naik terus bang. Ceilingnya nggak. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Tapi di setelah pandemi, tiba-tiba sebelum pandemi film Indonesia paling tinggi cuma 6,8 juta penonton. Warkop ya? Warkop atau Dilan nggak tahu. Warkop. Oke. Sekarang ceilingnya 9 juta. 9,2. Berarti ceilingnya naik nih. Karena saya ngerasa bahwa bioskop itu adalah tempat yang nggak hanya sekedar kita nonton. Tapi it's an outing. Pacaran juga. Iya. Jadi Iya. Bioskop itu communal space. Kita ada social activity di situ. Ada social activity, kita ngobrol, makan popcorn, ketemu orang di lobby. Kita spending time with families with friends. Dan satu hal yang sebenarnya paling harusnya kita grateful adalah bioskop Indonesia tuh sebenarnya punya kualitas yang jauh di atas rata-rata. Oh iya, keren. Popcornnya enak, joknya bagus, mewah, bersih. Iya, mewah. Bersih. XX1 tuh mungkin keren banget lah. Keren banget. Mungkin saya pikir gedung bioskop paling mewah sedunia barangkali di Indonesia kan. Di Indonesia. Dan tiketnya lebih murah. Oh iya juga. Nonton film di Singapura 2 kali lipat harganya. Dan bioskopnya ya busuk lah. Iya. Di Miami misalnya. Berapa nonton bioskop $5? $5 tapi bisa 4 film sekaligus. Oh bisa film. Karena kita bandel dulu. Sekali masuk nggak keluar gitu. Kan cuma dicegatnya di depan ya. Jadi tapi terakhir saya nonton film di LA itu $12. Iya. $12, $15 gitu. Kursinya sempit. Ya. Kalau nyaman. Kalau mau keluar ke toilet kayak nggak enak gitu kan, lihat kanan kiri, aduh susah ya gitu. Lo tanya Pak Gita deh, jangan melakukan kenakalan yang sama dulu. Tapi satu nonton 4. Oh ya, kita masuk sekali tuh, bayar sekali, nggak keluar tuh, pindah-pindah bioskop aja. Ya jadi, jadi saya sepakat. Jadi Angga mengatakan bahwa fungsi bioskop tidak hanya tempat menonton ya. Betul. Dan untuk IP bisnis, fungsi bioskop itu adalah untuk menguji sejauh mana IP kita tuh sebenarnya valuable. Karena ketika IP, misalnya contohnya kita mau bikin Enrique gitu ya, yang buku keren nih. Kita mau taruh langsung direct to OTT. Sukses di OTT, belum tentu IP-nya bisa dibilang punya value. Karena IP punya value itu ketika dia bisa diturunin jadi ancillary product, jadi produk-produk yang non audiovisual yang lain. Nah, untuk menguji itu ya bioskop, karena bioskop orang beli tiket. Seberapa mau sih orang datang beli tiket, bayar parkir, niat banget, macet segala macam. Menyediakan waktu betul, nggak ada kegiatan lain ya, betul ya. Karena paling penting bang adalah
how to convert dari audience jadi fans. Karena kalau di OTT kita jadi audience saja. Di bioskop kita bisa convert itu jadi fans. Kenapa? Ketika kita berhasil convert dari audience IP tersebut, misalnya audiensnya Enrique jadi fans. Jadi fans. Fans ini akan beli apa aja? Jadi irasional. Kalau audience tuh masih rasional. Kayak misalnya kita beli pasta gigi, kalau ada yang lebih murah dan lebih enak, kita bisa pindah. Tapi kalau udah fans sama NKCTHI atau fans sama misalnya Iqbal Ramadan atau ngefans sama Iron Man, diikutin apa aja yang dibeli? Atau fans, contohnya fans BTS gitu, apa aja yang dikeluarin sama BTS, dia beli. Kalau nggak ada duitnya, nabung. Jadi cult branding gitu ya. Nah, konversi dari audience ke fans ini buat saya cuma bisa di bioskop. Terjadi paling bisa ngukurnya di bioskop. Walaupun mungkin di TV kita bisa, tapi kan TV kan butuh kontinuitas. Kita merasa nggak ya? Kadang-kadang kita nonton the film lagi hits, so kita ke bioskop. Tiketnya berapa, tapi spending kita di luar tiket lebih tinggi loh. Lebih tinggi, betul. Popcornnya, apalagi popcornnya nanti bungkusnya ditempelin. Beli, ada yang pakai bucket gitu ya. Bensin lagi, atau kemudian ada merchandise lagi. Ya, jadi menurut saya sepakat. Jadi saya baru. Jadi konversi, jadi kuncinya tuh mengkonversi, dan itu sebenarnya yang dilakukan Disney. Mereka mengkonversi, mereka mampu mengkonversi dari audience jadi fans, sehingga mereka bisa monetize di di theme parknya, di merchandise, di toys, segala macam. Sehingga kayak misalnya contohnya yang paling keren adalah kalau ngelihat lingkaran revenue-nya Star Wars aja, dari 9 billion bang, filmnya tuh cuma 1,3 billion. Sisanya yang lain-lain. Sisanya game, merchandise, toys, licensing segala macam. Itu 9 billion. Anggap aja pakai Star Wars ya. Saya aja pakai Star Wars. Nah ini saya mau nunjukin bahwa ini contohnya bagaimana IP bisa berjalan kalau misalnya di manage dengan benar, dia bisa berjalan jauh. Kaos dalamnya saya pakai filosofi kopi, luarnya saya pakai Star Wars gitu. Maksudnya that's how IP itu punya powerful. Ya, kita ingat aja Jurassic Park ya. Begitu meledak, dibikin betul tuh tamannya ya. Tamannya, wahananya, merchandise-nya. Dan itu Disney dan teman-teman itu jago banget ya gitu-gitu ya. Apakah kita punya potensi? Punya. Kita punya marketnya, kita punya, dan yang paling saya percaya adalah bangsa Indonesia itu bangsa yang dekat sekali sama storytelling. Gitu. Sepakat. Jadi we just need the right story. Setuju nggak kalau kita katakan sekarang ada kebangkitan nasionalisme ya di masyarakat Indonesia. Terbukti film-film yang ngangkat lokal banget tuh ya, KKN. Terus film-film hantu-hantuan kita tuh kan lebih laku daripada hantuan luar negeri ya. Termasuk Angga pun pernah bikin yang horor-horor kayak gitu juga ya. Jadi menurut saya itu ada marketnya. Dan di industri musik ya, tiba-tiba kemarin, sekarang kan lagu-lagu Jawa, koplo Jawa, dangdut koplo itu menembus batas suku loh. Betul. Didi Kempot, kemarin saya wawancarain Darboy Gang ya. Soima menjadi ikon baru. Jadi sebenarnya saya ngelihat itu loh. Jadi kita nggak perlu latah membuat sebenarnya meniru-niru apa Hollywood. Exactly. Ya superhero gitu. Lantas kita bikin superhero ala Indonesia. Saya nggak tahu nih. What do you think? Kalau saya percaya, dan ini yang terjadi di trennya sekarang, bahwa more local itu more powerful. Contohnya misalnya kita lihat simple deh, kalau kita lihat di streaming sekarang di hari ini gitu ya. Banyak kan konten-konten atau series atau film lokal yang ternyata lebih laku dibanding yang English speaking. Kayak misalnya La Casa de la Papel, Money Heist, Squid Games. Konten-konten teratas of all time Netflix itu bukan yang dibuat speaking dalam berbahasa Inggris ya. Malah bahasa Spanyol, bahasa Korea gitu. Terus ya kita bisa nunjukin sekarang misalnya kayak KKN bisa hampir menyamai rekornya Endgame gitu. Pada akhirnya Bang Helmy, buat saya penonton tuh mencari yang dekat. Mencari yang dia bisa sehari-hari ya. Jadi gini, apa sih yang bikin kita
bikin kita suka sama sesuatu dan kita mau pakai dan beli karena kita bisa mengasosiasikan diri kita di situ gitu. Setuju. Kenapa kita pakai Star Wars? Ya karena dia produk dari luar negeri dan kelihatan keren. Jadi kita melihatnya sebagai inferior gitu. Tapi ketika kita ngomongin lokal market, kita ngomongin lokal konten, kita nggak bisa pakai perspektif inferior sama superior. Kita malah harus pakai perspektif proximity. Kedekatan. Proximity, kedekatan. Kayak misalnya contohnya challenge, misalnya kita mau bikin superhero lokal. Siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Di Amerika, buat orang Amerika, bangsa yang menghadapi perang dunia 2, perang dunia 1, perang perang dingin, nuklir, terus mereka punya NASA, musuhnya banyak banget ya. Narasi tentang UFO, narasi tentang musuhnya banyak banget. Sehingga kalau misalnya dia butuh superhero yang kekuatannya melebihi manusia biasa untuk melawan nuklir, untuk melawan alien. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya hal tersebut di Indonesia? Kalau kita mau bikin superhero, musuhnya siapa sih? Masa musuhnya preman pasar gitu? Preman pasar nggak perlu superhero untuk ngelawan. Cukup pendekar aja ya? Iya, musuhnya. Nah, tapi cerita-cerita pendekar tuh mungkin bisa lebih lebih masuk akal ya. Lebih dekat karena kita mendengar tuturan tentang itu gitu. Kita mendengar tuturan tentang itu. Jadi mungkin kalau mau bikin, saya akan lebih pilih bikin film pendekar dibanding film superhero. And we have so many. Wah, kita punya banyak banget. Kita punya Jampang, kita punya Dan ketika kita bikin yang keren, kita punya Panji Tengkorak gitu. Ketika kita bikin yang keren, production value-nya keren, segala macam, terus ini masuk ke market luar, orang luar akan melihatnya itu sebagai sesuatu yang unik. Tapi kalau kita bikin ini superhero, kenapa gue harus nonton superhero Indonesia? Kalau Marvel punya budget yang ratusan kali lebih besar, tapi Marvel nggak bisa bikin Wiro Sableng, Marvel nggak bisa bikin si buta dari Gua Hantu gitu. Yang bisa bikin ya, makanya kenapa Cina mencuat pertama kali lewat Crouching Tiger, Hidden Dragon gitu. Gitu. Mereka memang punya very local. Mereka punya lokalnya dan mereka kuat sekali di cerita tentang wuxia, cerita-cerita pendekar-pendekar pedang itu, dan mereka Ang Lee bikin itu sedemikian bagus, kemudian jadi dunia. Atau misalnya Jepang keluar dengan Rurouni Kenshin, bukan superhero, pendekar samurai gitu. Itu lebih buat international audience mungkin lebih appealing. International audience pun lebih mengharapkan itu ya. Lebih mengharapkan itu. Atau misalnya kayak sekarang contohnya ada satu film India yang lagi gede banget, judulnya RRR. Ya itu ya tentang dua orang India yang powerful melawan kolonial, lawan macan gitu. Very local. Jadi musuhnya apa? Itu menentukan siapa jagoan ya. Itu yang saya percaya. Gitu. Jadi mari kita mengangkat kelokalan kita enggak? Iya dong. Iya. Sekarang lagi pelaut misalnya. Keren banget kalau ada cerita tentang pelaut ini. Buat makanya kita lagi mengangkat Enrique Maluku. Jadi ya mungkin saya udah ketemu ya dengan Angga dan juga dengan Pak Gita. Kita lagi proyek ini, semoga dibantu oleh Angga. Ini this is my end game. Saya kepengen banget bangsa ini menghargai bahwa kita tuh punya hero masa lalu hebat banget. Ya, kita punya Kartanegara. Kita menang loh lawan tentaranya Genghis Khan aja kita menang. Bayangin tuh, kita punya Gajah Mada, kita punya Enrique nih, pengeliling bumi pertama. Kita punya Malahayati, kita punya Kalinyamat. Masa lalu kita hebat banget. Salah satunya mungkin yang orang lebih banyak ngomongin Majapahit. Padahal sebenarnya yang lebih fenomenal tuh Sriwijaya. Sriwijaya. Karena semua orang dulu harus ke Sriwijaya dulu sebelum ke Tibet. Jadi segitunya. Kita punya Mataram Hindu. Wah, gila. Termasuk yang mendirikan Singapura, Melaka, itu pangeran dari Palembang namanya Parameswara. We have so many heroes to tell. Yang itu menurut saya. Makanya saya ngangkat ini ya dengan Tommy, dengan Dona, dengan Pak Reinhard. Yang saya berharap betul mari kita memilenialkan ini supaya Gen Z kita tahu gitu ya. Supaya kita lebih menghargai. Masa sih kita nggak menghargain hero kita sendiri? Dan ini diambil Malaysia. Nggak tahu ya, ini diklaim oleh Malaysia menjadi Panglima Awang berkulit hitam. Di sana ada tuh di
museumnya dijadikan nama jalan. Mari kita klaim dan saya butuh bantuan Angga Visinema untuk make it happen. Yang menarik Bang Helmy adalah kalau kita lihat dari roots storytelling, film Barat itu cenderungnya ngambil roots dari Greek. Ya. Hero's Journey, segala macam. Di Asia ini kelihatannya memang lebih condong ke roots dari India, dari Mahabharata, di mana kita bisa ngelihat sesuatu yang lebih kompleks. Mahabharata ya. Ya, maksudnya makanya film-film Asia yang resonate tuh biasanya karakternya banyak, segala macam. Nah, cerita-cerita ini menunjukkan sebenarnya bahwa kita tuh sangat terikat dengan storytelling kita sendiri. Iya. Tanpa kita harus ngelihat atau ngambil referensi dari luar. Jadi saya percaya banget kalau kita bisa ngegali cerita-cerita dari yang lokal, terus kemudian kita mampu package itu jadi sesuatu yang lebih modern, bisa jadi kita punya peluang untuk kayak Korea, lebih flourish karena mereka percaya sama local storytellingnya mereka sendiri, atau kayak India yang mereka percaya sekali. Sangat. Danggal tuh nggak akan bisa dibuat oleh orang bule, cuman bisa dibuat oleh orang India karena it's a very authentic gitu. Authentic gitu. Dan itu yang laku. Squid Game itu atau Parasite itu ya otentiknya Korea. Nah, kita harus cari otentisitasnya kita sendiri, dan kita punya banyak sekali cerita tentang itu. Maksudnya Thor itu kan sebenarnya kan ini kan mitosnya orang Anglo, orang kulit putih gitu, yang kemudian jadi superhero gitu. Kenapa kita nggak bisa punya mitos kita sendiri yang kemudian jadi superhero dengan dunianya kita sendiri? Dan saya nonton Netflix, saya nonton Viking Valhalla, saya nonton The Last Kingdom, saya nonton Marco Polo, saya nonton Ottoman gitu. Betapa cerita-cerita based on sejarah itu menjadi sesuatu gitu. Jadi memang bagaimana packaging ya. Saya dengar tadi Angga sama dengan saya, walaupun angka Angga lebih ekstrim. Saya orang kreatif, saya bilang idea is only 15%, the rest is eksekusi. Angga lebih gila lagi, ide itu cuma 1%. 99%. Eksekusinya 99%. Jadi kalau kita punya ide, tinggal eksekusi jadi apa? Makanya saya kerjanya nabrak aja, pokoknya lawan kerjain dulu aja gitu. Dan disesuaikan dengan apa yang diminta oleh penonton sekarang. Saya dengar Angga lagi nonton mencuri Raden Saleh. Judulnya aja udah, apa nih? Raden Saleh dicuri gitu. Kayak misalnya contohnya kebetulan saya suka sama seni rupa. Saya pengen bikin film tentang seni rupa, tapi kelihatan apa ya kira-kira film kalau kita bicara tentang seni rupa Indonesia yang kemudian bisa appeal untuk Gen Z sekarang. Ya. Kalau saya bikin film tentang biopik Raden Saleh mungkin akan sangat sulit untuk bicara ke Gen Z hari ini. Tapi gimana kalau misalnya sekelompok anak muda isinya Angga Yunanda, Agni Nihak, Iqbal Ramadan, Ari Irham, Rachel Amanda sama Umay Sahab, di mana mereka adalah idola-idola anak muda sekarang, berkumpul dipaksa untuk nyuri sebuah lukisan Raden Saleh. Pelukis termahal Indonesia. Mungkin setelah nonton, Gen Z kita atau millennials kita ngelihatnya udah ada Raden Saleh. Ada Raden Saleh apa ya? Kemudian dia nyari sendiri. Kemudian itu jadi diskusi, jadi complementary untuk mereka menelusuri lagi tentang siapa itu Raden Saleh, atau siapa itu Widayat yang disebut di film, atau siapa itu Sujoyono, dan kemudian mereka lebih pengen kenal lagi dengan seni rupa Indonesia. Ini mirip kayak waktu AADC keluar dengan Chairil Anwar. Puisi jadi kemudian jadi tren. Sebenarnya kan yang penting sekarang kalau kita mau bicara hal besar, pertama kuncinya how we communicate. Ke siapa orangnya? Siapa target market? Siapa sih sekarang penonton sekarang? Siapa yang kita pengen literate? Siapa yang kita pengen kasih inspirasinya gitu? Dan ketika kita tahu siapa yang mau kita tuju, ya kita pakai bahasanya mereka, bukan pakai bahasanya kita gitu. Itu keberhasilan itu ya yang harus kita lakukan. Makanya ini saya dengan Pak Rena ada bikinnya menjadi buku sejarah. Ya segitu aja. Ahli sejarah menyambut, ada yang question tuh. Kan banyak orang Indonesia kadang-kadang nggak bangga dengan produknya sendiri ya. Kan orang Indonesia kan begitu tuh. Kita ada orang Indonesia bikin mobil,
Bener kan sih gitu. Ada orang Indonesia bisa bikin pesawat dulu ya. Kadang-kadang kita bully sendiri gitu. Jadi menurut saya it is now the time ya. Jadi kita butuh itu justru yang tadi enggak. Makanya buku ini sekarang kita bikin jadi novel. Ceritanya kita jadikan novel. Kita berharap dengan bantuan Angga kita bisa menjadi series, bisa jadi dokumenter, layar lebar, atau bikin twisting yang nggak kepikir. Kayak Angga memperkenalkan Raden Saleh, kok settingnya pencurian gitu, bukan cerita tentang Raden Saleh dilahirkan, nggak begitu ya. Ya kita berusaha bicara dengan gaya yang kira-kira bisa diterima audiens hari ini. Ya, gitu. Itu punya tim di Visinema yang mikirin itu, research. Kita punya, yang saya tadi bilang, kita punya satu divisi yang memang mikirin tentang story dan IP journey. Oke, IP journey. Ya. Jadi kira-kira ini kemana, bagusnya lewat mana gitu-gitu. Thank you Angga. Terima kasih. Lebih 1 jam lebih. Jadi saya yang belajar. Jadi sekali lagi nanti saya judul. Saya belajar dari Angga Dwi Masa Songko. Luar biasa ya. Dan kita sedang memang lagi bertemu juga untuk membahas atau untuk make it happen gitu. Satu cerita Indonesia tentang Enrique Maluku, pengeliling bumi pertama di dunia, bukan Magellans. Ya, semoga kita mendapatkan banyak inspirasi, kita makin yakin dengan bahwa kelokalan kita itu kuat sekali. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.